Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi dengan saya, Bu Nurmali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Ya, Alhamdulillah. Kita semua hari ini dalam keadaan baik-baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penokohan dalam cerpen. Anak-anak, kalian tentu sudah tahu apa itu cerpen. Ya, cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif. Isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Anak-anak, di dalam cerpen ada penokohan atau karakter tokoh. Penokohan dibuat penulis agar cerita semakin menarik. Nah anak-anak, kali ini kita lanjutkan membahas tentang penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh di dalam cerita. Anak-anak, tentunya kalian sudah tahu kan bagaimana cara menggambarkan karakter tokoh? Ya, cara menggambarkan karakter tokoh bisa secara langsung atau analitik dengan cara menyebutkan atau memaparkan watak tokoh secara langsung. Bisa juga secara tidak langsung atau dramatik, yaitu dengan cara memaparkan watak tokoh melalui dialog antar tokoh, tingkah laku tokoh, gambaran lingkungan sekitar tokoh, dan ciri fisik tokoh. Selain itu, ada karakter tokoh berdasarkan watak tokoh, yaitu sebagai berikut. Tokoh protagonis, yaitu tokoh atau pemeran utama yang baik dalam suatu cerita. Tokoh antagonis, yaitu tokoh atau pemeran utama jahat dalam suatu cerita. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh atau pemeran penengah atau pemeran pembantu dalam suatu cerita. Anak-anak, sekarang kamu perhatikan kutipan berikut ini. Kemudian, kamu tentukan karakter tokoh sesuai dengan kutipan tersebut. Kutipan 1. Eli sangat ramah kepada teman-temannya. Ia tidak sombong walaupun selalu menjadi juara kelas. Kutipan 2. Ia berotot kekar. Perutnya sedikit buncit. Urat-urat lehernya tampak keluar bila ia sedang berbicara. Kutipan 3. Sony bila berjalan selalu saja menengadah dan dada sering dibusung-busungkan. Jarang sekali menyapa tetangga-tetangganya walaupun ia lewat di hadapan mereka. Kutipan 4. Kamu tahu tidak sih kalau aku ini saudaranya Pak Lurah? Seharusnya kamu sedikit sopan padaku. Enak saja berjalan tanpa permisi, ujar Parta kepada Eri. Kutipan 5. Rumahnya tidak jauh dari selokan Cikapundung yang airnya selalu keruh walaupun tidak turun hujan. Anjing-anjing liar lalu lalang dengan gonggongan yang memekakkan. Siang itu, hari begitu panas karena atap seng terpanggang sinar matahari. Selanjutnya silakan anak-anak jawab ya. Bagaimana anak-anak? Bisa menjawabnya? Kita coba bahas sekarang ya. Kutipan 1. Eli sangat ramah kepada teman-temannya. Ia tidak sombong walaupun selalu menjadi juara kelas. Penggambaran tokoh pada kutipan ini dibuat dengan menyebutkan atau memaparkan watak tokoh secara langsung. Karakter tokoh pada kutipan tersebut adalah ramah, tidak sombong, dan pintar. Kutipan 2. Ia berotot kekar. Perutnya sedikit buncit. Urat-urat lehernya tampak keluar bila ia sedang berbicara.
Penggambaran tokoh pada kutipan ini dibuat dengan memaparkan ciri fisik. Karakter tokoh pada kutipan tersebut adalah seorang laki-laki yang kuat dan kasar. Kutipan 3. Sony bila berjalan selalu saja menengadah dan dada sering dibusung-busungkan. Jarang sekali menyapa tetangga-tetangganya walaupun ia lewat di hadapan mereka. Penggambaran tokoh pada kutipan ini dibuat dengan memaparkan tingkah laku atau perilaku tokoh. Karakter tokoh pada kutipan tersebut adalah angkuh. Kutipan 4. Kamu tahu tidak sih kalau aku ini saudaranya Pak Lurah? Seharusnya kamu sedikit sopan padaku. Enak saja berjalan tanpa permisi, ujar Partha kepada Eri. Penggambaran tokoh pada kutipan ini dibuat dengan dialog antar tokoh atau tata bahasa tokoh. Karakter tokoh pada kutipan tersebut adalah pemarah dan sombong. Kutipan 5. Rumahnya tidak jauh dari selokan Cikapundung yang airnya selalu keruh walaupun tidak turun hujan. Anjing-anjing liar lalu lalang dengan gonggongan yang memekakkan. Siang itu, hari begitu panas karena atap seng terpanggang sinar matahari. Penggambaran tokoh pada kutipan ini dibuat dengan gambaran lingkungan sekitar tokoh. Karakter tokoh pada kutipan tersebut adalah tokoh yang miskin dan kumuh. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti pelajaran kita hari ini? Iya, mudah-mudahan kalian tidak mengalami kesulitan lagi dalam mengidentifikasi karakter tokoh dalam sebuah cerpen. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.